Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir di salah satu pondok pesantren modern yang berada di area Kulon Progo, Yogyakarta. Roji Syafaat, nama yang elegan dan pastinya mudah untuk didengar dan mudah untuk dihafal. Roji Syafaat. Bersama beliau, pimpinan pondok pesantren modern Roji Syafaat. Kalaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan tamu dari jauh. Insyaallah. Al-Ustadz Happy Chandrayana, MIKOM. Hari ini beliau telah ziarah ke pesantren kita dalam rangka untuk mengadakan seminar motivasi. Betul. Terutama mentraining anak-anak kita, santri-santri kita. Siap. Supaya bisa pandai dalam public speaking. Betul. Kemudian menciptakan self-confidence, as-siqah binafsi. Nah. Bisa berbicara dengan bagus, tertata di depan audiens, di depan publik. Ala kulli hal, syukron Ustadz Habib Chandrayana yang telah meluangkan waktu untuk mendidik anak-anak kita. Insyaallah ini jadi amal jariah ilmun yuntafa. Ya Rabb, amin amin Ustadz. Masya Allah, dan anak melihat luar biasa 2 jam lebih bersama anak-anak antum. Gimana kesan-kesan antum ketika mengisi santri-santri luar biasa. Biasanya ya generasi female itu susah untuk show up, untuk bicara depan publik. Tapi tadi dalam waktu 15 menit mereka udah terinfluence untuk bagaimana dia tampil dengan powerful, menjadi seorang public speaker yang pastinya dibanggakan dari Roji Syafaat. Mengesankan saya. Ya. Saya juga ikut terkesan ketika mengikuti training ini. Jadi dari dulu yang namanya santri, artinya public speaking itu muhadharah, itu dia. ceramah. Pada public speaking itu yang diterangkan sama Ustadz Happy Chandra itu bukan hanya muhadharah ceramah. Ceramah itu salah satu dari public speaking gitu saja. Iya. Jadi public speaking itu apa, Ustadz? Dan itu dibutuhkan. Yang sebenarnya public speaking itu adalah skill komunikasi. Jadi apapun profesi mereka nanti itu need public speaking, sangat butuh bicara. Jadi membuka paradigma kalau public speaking hanya muhadharah. Karena saat itu kalau dengar public speaking identiknya muhadharah. Identik dan muhadharah. Padahal kemampuan podcast juga public speaking ya. Iya, berbicara dengan orang gitu. Betul, ya. Komunikasi. Dan sejujurnya yang ana tangkap kalau mendengar nama antum itu awalnya bukan Roji Syafaat. Ya. Antum ini punya kelebihan baharah fil lughah, berbahasa. Bagaimana meracik bahasa itu lebih elegan, lebih nice, lebih powerful, dan banyak narasi-narasi bahasa Arab yang selalu kami pakai. Dan ternyata itu banyak khotoat katsirah, banyak kesalahan. Dan anak ngobrol banyak dengan beliau tadi, ternyata banyak yang bukan khotoat, mungkin ada narasi yang kurang tepat. Bagaimana menurut antum dalam improving gitu, maksudnya untuk mengembangkan masalah bahasa ini, saya? Ya, kita di pesantren ini karena ini pesantren modern, kan di mana-mana identik dengan bahasa. Betul. Al-Arabiyah wal Injiliziyah. Yang sering kita dengar apa itu slogan kita Taja al-Ma'had. Ya, dua-duanya sebagai mahkota santri supaya bisa menguasai. Kenapa disebut Tajal Ma'had? Dua-duanya sebagai mahkota pesantren karena dua bahasa ini alat untuk bisa menguasai peradaban dan bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun di negara manapun. Dan kita sangat berharap alumni kita pesantren itu keluar itu siap jadi dai, bukan hanya nasional, kalau bisa dai internasional. Maka bahasa Inggris, bahasa Arab selalu kita tekankan di sini. Dan kita memakai ada teori pengembangan bahasa di pesantren modern itu ada namanya Thariqatul Wahdah wal Furu'. Thariqatul Wahdah wal Furu'. Ini metode yang digunakan di beberapa pesantren yang modern ya. Jadi yang disebut Thariqatul Wahdah itu integrated approach, pendekatan pembelajaran dengan metode terintegrasi. Artinya di mustawa tamhidi, mustawa pertama, anak-anak itu kita ajarkan dengan thariqah mubasyirah. Jadi langsung terintegrasi. Artinya apa? Sekali kita mengajar itu sudah mengandung 4 unsur. Ada maharatul kalam, maharatul kitabah, maharatul qiraah, maharah sima'ah dalam satu pelajaran. Itu salah satu teori thariqah mubasyirah langsung atau thariqatul wahdah. Kemudian di mustawa tamhidi kelas 1 misalkan, belajar bahasa Arab itu kita tidak mengajarkan kaidah dulu, Ustaz. Tapi tadrisut taraqib la al-qawaid.
Jadi yang kita ajarkan terkib, Tarkib. bukan qawaid. Tadrisun nahwi biduni nahwi. Oh, iya. Tadrisus sarfi biduni sarf. Kemudian kita untuk supaya bisa mereka benar-benar speakingnya bagus, kita tekankan yang namanya maharatul kalam lewat shadowing. Shadowing itu meniru ustadznya berbicara. Iya. Ayat kayak talqin gitu, ada al-muhakat wa taqlid. Kemudian guru harus mempunyai intonasi yang bagus, artikulasi yang bagus ketika mengajar. Itu namanya teori mura'atun nizam as-sauti. As-sauti. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Nanti di level berikutnya ada namanya thariqatul furu'. Thariqatul furu' itu separated approach, pendidikan terpisah. Jadi ketika nahwu ya belajar nahwu, tidak ada reading, hanya kaidah fokusnya. Kaidah. Ketika tasrif atau ilmu saraf, qawaid sarfiyah, ya hanya belajar tasrifat. Ketika balaghah ya belajar balaghah. Ketika mutola'ah, maka belajar ta'bir syafawi, storytelling. Ya. Jadi ketika mutola'ah nggak usah ngajar nahwu saraf. Cukup aulawiyatut tadris harus ta'bir syafawi, storytelling, kemampuan Ta'bir speaking. syafawi. Nah, ketika imla hanya khusus mempelajari imla. Bagaimana menulis hamzah, bagaimana Syamsiyah, Qamariyah, dan lain sebagainya. Itu namanya thariqatul furu'. Dan inilah manhaj kita di modern itu Insyaallah. dua. Untuk mustawa tamhidi namanya thariqatul wahdah. Untuk mustawa berikutnya namanya thariqatul furu'. Dan itu dua-duanya penting. Ada min plusnya. Untuk yang tamhidi kenapa harus wahdah? Ya karena supaya mempercepat. Kalau masih pertama langsung qawaid, nanti anak-anak putus asa. Nah, itulah. Ya ada min plusnya. Dan saya kira itu udah pas selama ini yang sudah kita aplikasikan dan sudah ratusan ribuan pesantren sudah memakai ini dari zaman dulu. Betul. Dan inilah manhaj Gontori ya seperti ini. Betul. Dan modern. Dan ini temukan tadi. Ini yang surprise bagi kami itu ketika kami pertama kali masuk ke hall tadi. Jadi master of ceremony-nya itu menggunakan bahasa Arab yang selama ini Anda belum pernah dengar narasi itu. Ya. Dengan uslub yang mumtaz, i'rabnya yang luar biasa. Dan Masya Allah memang cocok. Ini markazu wa ini masjid ini yang membangun dari Wami, dan itu keluarga yang wakif. Tapi Laisa ism masjid, bukan. Dan ini merupakan maksudnya ini pesantren ini Mahad Lugawi, ya, ini pertama bangunan ini dihibah atau wakaf dari keluarga itu, dari Saudi itu, lewat Wami. Masya Allah. Ala kulli hal, bagi teman-teman nih yang ingin memperdalam dunia bahasa Arab, ngobrol sama beliau. Tapi andaikan setelah melihat tayangan video ini, mungkin ada yang bertanya tentang apa ada bukunya tentang bagaimana untuk improving language gitu bahasa. Oh ya, ada tuh. Ya, insya Allah kita sudah bikin banyak penerbitan buku ya khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris maupun Arab di pesantren. Contohnya untuk speech for beginners. Kemudian ada bahasa Arab tadrib khitobah mimbariyah. Kemudian kita juga punya bahasa Inggris namanya English Speaking Basics, kunci-kunci dasar berbahasa Inggris. Kemudian kita juga bikin belajar tenses, learning tenses untuk santri. Dan semuanya ada contoh-contoh amsalatul jumal untuk tensesnya. Kemudian ada amsalatul hiwar, short dialogue. Kemudian ada reading passage, readingnya. Jadi belajar tenses tapi langsung terintegrasi. Ada sentences, kemudian ada short dialogue, kemudian ada reading passage. Dan semuanya isinya itu berkaitan dengan kehidupan di 24 jam di pesantren supaya mudah gitu. Iya, supaya mudah. Dan ini luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar visual untuk mendapatkan bagaimana menjadikan bahasa itu adalah mudah bagi termasuk yang paling penting ini, Ustaz. Apa tuh, Ustaz? Jadi karena kita sudah dicap modern, maka mau tidak mau bahasa Inggris harus bagus. Nah, kita bikin juga untuk supaya melatih bahasa Inggrisnya cepat gitu ya. Misalkan kita bikin fikih yang bisa kita pelajari di kelas 1, sudah kita Inggriskan, Ustaz. Fikih dasar. Kemudian mahfudhot yang kita belajar di kelas 1, itu ada versi in English explanation. Sudah jadi itu, Ustaz? Sudah jadi. Kemudian tafsir. Kemudian ada hadis dan sebagainya, itu supaya langsung mereka. Jadi selama ini jangan sampai lulus pesantren modern mau dakwah di luar negeri karena nggak pernah belajar fikih dasar berbahasa Inggris, bingung. Maka daripada kita belajar bahasa Inggris lewat cerita hewan, kancil ataupun gajah, langsung saja kita fikihnya berbahasa Inggris. Mahfudhot
buku motivasi itu hikmah kehidupan, Iya. langsung berbahasa Inggris. Jadi tatbiki. Ya, Nah, itu pendekatan kita seperti itu. betul-betul. Dan ini sangat relate dengan era digital hari ini. Banyak yang ingin mempelajari secara visual, tapi tidak sedikit di antara teman-teman yang ingin mempelajarinya melalui reading, membacakan. Ya semuanya membaca. penting Betul. karena metode itu sangat luas. Betul sekali. Masya Allah. Ala kulli hal, syukron wa jazakumullah Wa'alaikum. ala ziaratikum Ala ila kulli. ma'adina ma'akal Masya Allah. syafa. Saling Masya mendoakan. Nggih. Mudah-mudahan Ustaz Habib Chandra Amin. sehat panjang umur, yanfa' linas. Amin. Qabul Ustaz. Doakan kita juga sehat walafiat, pesantren semakin berkembang. Amin ya. Dan jangan kapok-kapok Masya Allah. untuk Balas. mengisi lagi. Karena tadi anak-anak kelihatannya sangat tertarik untuk kembali ke ini pondok kita. Karena tadi materi kan baru mukodimah itu. Baru mukadimah. Harus ada public speaking berikutnya, sesi kedua. 3 jam mukadimah ya. Alhamdulillah, syukur ya. Ala kulli hal, salam cinta untuk Indonesia dari bumi Rojo Safaat. Saya Picandra bersama beliau. Saya Muhammad In'am. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.